Phoenix dari Radio Station. Hai Finner, seperti yang Mutia bilang tadi, kalau hari ini bakal ada tamu spesial. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber spesial dari IPB Internasional, kampus yang terus berkembang dan dikenal inovatif di dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang bisnis, pariwisata, dan digital ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu lebih lengkapnya seperti apa sih gitu ya, langsung aja hari ini kita bakal kupas tuntas, jadi jangan kemana-mana, karena sekarang di studio sudah kehadiran narasumber yang luar biasa sekali. Ada Ibu Niluh Putu Yayang Rahmanita, STR PAR, sebagai The Head of Public Relation and Promotion Division. Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Manggilnya Ibu Yayang atau Miss Yayang atau gimana? Sis Yayang. Oh, aja. Sis Yayang. Oke, Sis Yayang ya. Selanjutnya ada juga Bapak Inyoman Agus Trimandela, SSM PAR, selaku Division Head on the Job Training and Career Center. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak Agus ya panggilnya atau Bapak Mandala? Bapak Mandala saja. Bapak Mandala atau Bro Mandala manggilnya? Oh boleh. Boleh. Lebih akrab ya. Lebih akrab ya. Hari ini kita mau sharing juga supaya Finnersnya tahu ya, mungkin ada yang mau cari kampus hari ini. Senang banget juga Mutia bisa ketemu sama orang-orang hebat dari IPB dan SPB hari ini. Tapi sebelumnya boleh dibantu dijelasin supaya Finnersnya tahu ya, mungkin apa sih bedanya IPB Internasional dan SPB itu? Oke, terima kasih. Panggilannya siapa ya? Mutia. Oh, Kak Mutia aja ya. Sis Mutia. Sis Mutia. Hai Finers, terima kasih ya sudah mendengarkan. Ya, Kakak jelasin sedikit nih tentang IPB Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali. Jadi mungkin pada bingung ya, apa perbedaan antara IPB Internasional dan Sekolah Perhotelan Bali? IPB Internasional merupakan kepanjangan dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, yang dimana merupakan perguruan tinggi swasta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. IPB Internasional merupakan pengembangan dari Sekolah Perhotelan Bali yang disingkat dengan SPB yang telah berdiri sejak tahun 2000. Dan tentunya kalau IPB Internasional itu menawarkan berbagai program studi, ya kita ada 2 fakultas, yakni yang pertama Fakultas Pariwisata dan Bisnis dan Fakultas Vokasi. Untuk Fakultas Pariwisata dan Bisnis, kita menawarkan 2 program studi, yakni Sarjana Pariwisata, yang setelah lulus nanti adik-adik akan mendapatkan gelar SPAR, dan Sarjana Bisnis Digital, yang dimana setelah lulus akan mendapatkan gelar SBNS. Dan untuk Fakultas Vokasinya, adik-adik boleh memilih jurusan yakni Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, setelah lulus nanti mendapatkan gelar STR PAR karena terapan. Dan Sarjana Terapan Manajemen Pariwisata, sama nanti setelah lulus juga dapat gelar STR PAR. Dan kita juga ada program yang hanya 3 tahun saja. Kita sebut dengan Diploma 3 Manajemen Perhotelan dengan 2 konsentrasi, yakni konsentrasi tata boga dan juga perhotelan. Setelah lulus juga tetap mendapatkan gelarnya AMD PAR seperti itu. Dan untuk Sekolah Perhotelan Bali, ini merupakan program pelatihan atau short course program yang dimana pelatihannya hanya 1 tahun atau 2 tahun saja. Memang tidak mendapatkan ijazah, tapi mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya itu bertaraf internasional, yang kita sebut dengan kalau 1 tahun Certificate 3 dan kalau 2 tahun kita sebutnya Certificate 4. Nah, mahasiswa kita nanti setelah lulus dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk apply di seluruh ASEAN seperti itu. Banyak ya pilihan programnya Bu ya. Banyak sekali. Mungkin ada program lainnya yang dari IPB Internasional atau SPB-nya? Yes, kalau IPB Internasional, tapi boleh promosi sedikit nggak? Boleh dong. Kita baru saja mendapatkan akreditasi unggul. Ya, jadi kampusnya sudah unggul dari Ban PT. Luar biasa ya. Jadi boleh tepuk tangan? Tepuk tangan nggak sih sini? Tepuk tangan ya. Terlihat Bisa dia. Ya, dan kita juga memfasilitasi mahasiswa kita ketika mereka ingin melanjutkan studinya, kita bisa memberikan program S2 Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Dan untuk adik-adik yang ingin melanjutkan lagi ke program doktornya gitu ya, kita punya program S3 Doktor Terapan Bisnis Pariwisata, di mana ini merupakan program doktor terapan pertama di Indonesia. Wow, pertama di Indonesia. Yes, you're right. Aduh, tepuk tangan sekali lagi ya. Luar biasa. Jadi banyak banget pilihannya Bu ya kalau misal mau mendaftar di either di IPB Internasional ataupun SPB-nya ya. Yes. Banyak banget programnya. Tapi kalau di antara program-program yang menarik ini, kalau misalnya kita mau daftar, ada nggak sih beasiswa mungkin Pak Mandala? Ada info beasiswa nggak?
Dari tadi saya sudah nunggu ngomong ini. Ya karena Viners juga nih, ada nggak sih beasiswanya gitu? Ada. Ya, Mbak Mutia, ya, Sis Mutia ya berarti. Yes. Thank you ya. Ya, untuk berbicara beasiswa khususnya di kampus kami, IPB Internasional tentu ada ya kalau berbicara beasiswa. Nah, beasiswanya kami itu ada 2. Yang pertama itu ada program dari pemerintah, itu KIP atau sering saya rasa mungkin murid-murid sudah banyak tahu ya Kartu Indonesia Pintar ya. Jadi untuk regulasi sistemnya itu mereka harus memenuhi syarat ya. Bisa dikatakan perekonomiannya agak kurang atau seperti apa yang harus mencari dari dinas sosial dan juga pemerintah setempat seperti itu. Itu KIP yang nantinya akan kami coba untuk seleksi kembali, direview kembali apakah sesuai persyaratannya atau tidak. Itu salah satu beasiswanya. Yang kedua ada beasiswa prestasi. Nah, beasiswa prestasi ini yang banyak sekali dari tahun ke tahun, yang beberapa yang sekarang ini sudah menjadi mahasiswa kami banyak memperoleh beasiswa ini ya. Karena prestasinya dari akademik ataupun non akademik. Contohnya kalau akademik dia mereka yang senang penelitian, dia bisa speech contest terus seperti macam yang akademik, dan juga untuk yang non akademik dia yang suka seni ataupun yang olahraga. Namun ada aturannya juga bahwa yang mereka yang mengajukan prestasi ini tentu harus minimal pada tingkat provinsi untuk mendapatkan juaranya. Itu yang untuk calon mahasiswa baru. Tetapi kalau sudah jadi mahasiswa nih, dapat prestasi lagi. Prestasinya itu berupa pendanaan nanti jika mengikuti lomba dan memenangkan juara. Oh gitu. Iya. Jadi tetap juga harus berprestasi juga ya nanti Tetap. ya kalau jadi mahasiswa. Tadi minimal juga di provinsi ya Iya. berarti ya. Berarti kalau misalnya kayak saya nih penyiar radio minimal di Phoenix ini bisa nggak masuk ya sebagai beasiswa? Phoenix ya? ini saya rasanya internasional deh. Waduh. Ya. Saya rasa bisa. Bisa dong ya. Tapi kalau kita udah ngomongin beasiswa, itu kalau cara daftar beasiswanya gimana? Kalau daftar beasiswanya, kalau dari pemerintah itu sendiri itu ada link dari pemerintah itu. Jadi semua di Kemendikbud tinggal diakses di sana. Kemudian kita akan sinkron ke kampus kami karena kami yang akan mengecek kembali seperti apa. Kemudian untuk beasiswa prestasi itu sendiri kami menyediakan di kampus Google Form juga. Dan juga yang nanti akan di-linkkan dengan platform sister. Jadi seperti itu. Jadi nanti setelah mereka mengajukan akan ada sesi wawancara oleh di bagian kemahasiswaan kami seperti itu. Apakah benar atau tidak seperti yang sertifikat yang telah dinyatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau daftar itu udah gampang ya Pak ya, karena udah ada link-linknya juga, tapi nanti tetap dicek dulu ya sama pihak kampusnya. Benar. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin tentang salah satu program studinya ya, yaitu S1 Bisnis Digital, itu kira-kira mempelajari tentang apa aja sih mungkin Bu atau Pak Mandala? Boleh mungkin dijelaskan nanti ditambahin ya Pak? Iya, saya tambah-tambahin ya. Ini sepertinya 2 dosen favorit ya kayaknya ya, kelihatan ini ya. Kaporet sih jatuhnya. Kalau Sarjana Bisnis Digital sendiri merupakan program studi yang mempersiapkan mahasiswanya untuk mampu mendirikan serta mengelola berbagai usaha pariwisata khususnya ya, yang berbasis teknologi informasi. Seperti itu. Jadi kebetulan juga untuk S1 Bisnis Digital kita lagi ada beasiswa. So hurry up. Untuk mendapatkan beasiswanya, nanti untuk informasi beasiswa atau informasi pendaftaran akan saya jelaskan di akhir sesi. Tapi ada nggak sih mungkin kayak spill sedikit mata kuliahnya apa aja sih Bu di S1 Bisnis Digital kira-kira? Yang mungkin paling, kayak mahasiswa tuh paling suka nih belajar yang ini gitu. Seperti yang kita ketahui kalau sekarang generasi Z, Gen Z ya. Gen Z. Kayak saya, ya itu suka banget dunia perkontenan atau segala sesuatu pasti akan jadi e-commerce gitu ya. Jadi mereka itu akan fokus untuk belajar mengenai digital sales seperti itu ya. Dan kita akan mengajarkan bagaimana mereka menjadi seorang content creator dan beberapa media developer juga mereka akan pelajari dan tentunya segala sesuatu
sesuatunya akan dikemas lebih komersil lagi. Oke. Gitu. Jadi semua bentuknya dalam digital, cuman yang membedakan karena kita kampus pariwisata, kita akan campurkan gitu ya. Jadi ada sentuhan-sentuhan pariwisatanya. Begitu. Oke, jadi banyak banget yang bisa dipelajari ya kalau di Banyak. S1 Bisnis Digital. Betul. Tapi mungkin nanti kita akan ngebahas lagi setelah ini, mungkin kita akan break sebentar. Sekalian juga mungkin Viners kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya sama dua narasumber kita ini boleh banget. Jadi kita break dulu sebentar. Jadi kalau Viners juga nanti simak lagi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lanjut lebih dalam lagi tentang IPB dan juga SPB. Phoenix dari Studio Station, yes, Mutia balik lagi tentunya ya, nggak sendirian, masih bersama Ibu Yayang dan juga Bapak Mandala yang hari ini kita tentunya melanjutkan obrolan terkait SPB dan juga IPB Internasional. Jadi Sis Yayang dan Bro Mandala ya, kita Ya lanjut lagi ngobrol hari ini. Mau ngobrolin tadi kan kita udah ngebahas juga tentang S1 Bisnis Digital dan juga ada beasiswa juga di IPB Internasional dan di SPB juga ada ya. Nah kalau misalnya kita lanjut lagi nih ngomongin tentang S1 Bisnis Digital, ada nggak sih program-program menarik yang bisa mahasiswa dapetin di prodi S1 Bisnis Digital, Bapak, Ibu? Ada nggak kira-kira? Ya banyak sekali ya program-program menarik yang sebenarnya akan mahasiswa dapatkan dari program S1 Bisnis Digital. Cuman sejauh ini yang bisa kita tawarkan itu adalah ke calon mahasiswa baru dulu. Oke. Jadi kita ada program beasiswa di mana ini untuk 10 pendaftar pertama dan pendaftar ulang itu akan mendapatkan beasiswa. Dan sisanya untuk beberapa program menariknya adalah kita ada Digitour namanya. Digitour, Yes. oke. Jadi beberapa mahasiswa kita sebelumnya itu sudah mengunjungi beberapa destinasi yang ada di luar negeri. Contoh salah satunya adalah, ya salah satu ya bukan salah dua, itu ada Malaysia. Oh, Ya, Malaysia. ya, jadi kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa kampus-kampus yang ada di luar negeri sehingga mahasiswa kita bisa exchange gitu. Jadi Oke. bisa visit dan untuk semua ya mahasiswa kita bukan yang terpilih misalnya 1-2 orang aja enggak. Oh, Jadi untuk oke. semua. Ya, jadi selain itu kita juga ada program Digitalks namanya. Jadi beberapa destinasi tidak hanya di luar negeri karena kita harus tahu dulu nih beberapa destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi ya kita mengunjungi beberapa titik-titik destinasi yang ada di Bali khususnya dan di luar Bali dulu. Setelah itu kita akan melakukan beberapa seminar dan tentunya research yang kita kemas dalam bentuk digital. Oke, jadi banyak ya. Tadi juga bisa tur ke luar negeri Ya. gitu ya. Tapi mungkin Pak Mandela kira-kira kalau yang tur Digitour tadi ya, itu ngapain aja sih Pak di luar negeri gitu di Malaysia? Ya, kalau Digitour itu tentunya mereka yang melihat bagaimana sih suasana di tempat di Malaysia tersebut karena kita kan core balik lagi pariwisata seperti itu, tapi mereka juga mempelajari di sana wisata seperti apa, budayanya mereka seperti apa, perbedaan dengan kita di Bali itu seperti apa yang nanti akan dikemas secara tur tapi digital. Oke. Seperti itu ya. Jadi mereka menambah wawasan sih lebih tepatnya di sana. Oke, berarti dari kampus sananya juga belajar di sini ya, berarti ya untuk belajar tentang Digitour di sini. Iya, jadi sebelumnya mereka pernah visit kampus kita dan setelah itu kita yang visit kampus mereka. Jadi kita menyatukan dua kombinasi gitu loh, Kak, mengkombinasikan sesuatu yang bisa kita kolaborasikan. Oke, giliran ya berarti ya Giliran. belajarnya ya sama saudara di Malaysia ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan program-program yang hebat banget dari IPB Internasional dan SPB juga, prestasi mahasiswa kira-kira yang udah diraih ya, apa aja sih selama ini, akademik, non akademik, apa aja Pak? Ya, kalau prestasi banyak sekali ya dari bersyukurnya kami di kampus IPB Internasional ini dari tahun ke tahun kami memiliki mahasiswa yang sangat bisa dipercaya ya untuk meraih prestasinya baik dari akademik maupun non akademik. Kayak kemarin baru saja kita ikut lomba ke salah satu di UPH ya, itu banyak sekali kami mendapatkan hadiah. Memang sih dari tahun ke tahun kita ikut. Kayak kita menang front office competition, kemudian ada table setup competition, kita ambil juara satunya. Oke. Ya, kemudian juga ada dapat juara basket juga. Wow. Jadi seperti yang disampaikan mix antara non akademik maupun akademik. Iya, Banyak benar. yang kita raih. Jadi Gitu. juga karena difasilitasi juga, jadi mahasiswa tuh bisa belajar, explore juga ya Pak Bu ya. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya nih Viners yang dengerin tertarik kayak pengen daftar nih sekarang juga, kayaknya takut kehabisan ya slotnya ya. Itu gimana sih Pak Bu caranya daftar untuk ke IPB Internasional maupun ke SPB-nya?
Oke, untuk Viners di sini ada informasi baik ya yang bisa saya tawarkan. Jadi untuk adik-adik yang nanti mungkin DM atau menghubungi Sis Mutia, Sis Media ya. ya nanti nama-namanya boleh dikumpulkan, kirim ke saya. Jadi saya bisa kasih gratis biaya pendaftaran yang dimana pendaftaran itu nominalnya 300.000. Oke. Ya, jadi bisa saya kasih gratis. Dan selain itu juga untuk pendaftaran kita buka secara offline dan online. Jadi kalau offline-nya adik-adik bisa datang ke kampus kita mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan untuk online-nya adik-adik bisa mengunjungi website kita dan kalau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya tidak bisa disampaikan secara langsung, kita buka juga melalui direct message di Instagram dan juga kita buka melalui WhatsApp. Ya, jadi adik-adik boleh melakukan pendaftaran offline dan online. Biasanya kalau yang di Bali sukanya datangnya langsung ke kampus. langsung. Iya, jadi ngecek bener nggak sih punya swimming pool? Oh, sekalian tur dulu Yes, ya tur ngecek the ya. Tur ke kampus, jadi lihat fasilitas kampus. Ya, takutnya nanti bener nggak sih kitchennya ada 5? Iya, jadi dia cross check dulu ya, baru langsung daftar Iya, gitu. bener nggak sih kampusnya punya hotel gitu kan? Bisa datang aja langsung ke kampus. Jadi lihat fasilitas kita seperti apa. Bener nggak sih sudah sesuai dengan standar internasional gitu ya? Boleh datang aja. Tapi untuk adik-adikku yang masih ada yang di luar Bali, mungkin takutnya memang ya pacarnya lagi LDR gitu ya, mau Waduh. daftar kan? Boleh aja kepoin kita di YouTube. Jadi kita ada beberapa aktivitas yang ada di sana juga. Terus kita boleh dikepoin di segala platform sosial media. Itu boleh dicek-cek dulu sebelum mendaftar ya, tapi jangan kelamaan takutnya nanti slotnya Udah habis. penuh. Terbatas. kan? Iya. Tapi tadi seperti Ibu bilang kalau misalnya ada yang kontak di Phoenix ya, terutama mungkin nanti ada yang reply atau yang DM Phoenix atau WA Phoenix, itu dapat free pendaftaran Bu ya. Yes, Ada free batasnya nggak sih? Harus sampai kapan nih? Gitu. Kasih batasnya atau Batas enggak? waktunya ya 3 hari aja cukup. 3 hari dari 3 hari hari. ini ya. Dari hari cukup ya. Takutnya nanti kebablasan. Kebetulan juga Mutia siaran nih sampai 3 hari, jadi nanti tak ingetin terus ya, ya, supaya terima kasih. supaya daftar ya, mumpung 3 hari gitu ya. Oke, nanti Kak Mutia dapat marketing tools dari Iya. Waduh. Jadi Viners jangan disia-siakan Viners ya untuk mendaftar. Iya, jangan daftar Kak Mutianya tapi daftar kampusnya. Iya benar. Kalau daftar saya jadi apa Bu ya? Single Kak. Aduh, nanti ya kita bahas di luar ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin tentang sekarang kan Gen Z ini kan tadi yang Ibu bilang ya, semuanya serba konten gitu ya. Konten. Nah kalau di IPB sendiri atau di SPB ada nggak sih kayak mungkin konten creator atau yang sekiranya kayaknya ini udah mulai meniti nih konten-konten Oke. belajar dari sekolah. Ada nggak sih? Kalau content creator artinya kami kan beberapa memiliki program studi ya. Nah masing-masing program studi pun sudah mengarahkan anak-anaknya untuk membuat content creator. Entah itu mempromosikan sesuatu ataupun dalam media pembelajaran seperti itu supaya lebih terlihat menarik. Jadi kalau bisa dicek ya di IG kami itu banyak sekali mahasiswa sudah membuat content creator. Bagaimana caranya ke-trigger orang-orang yang melihat kampus kami seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya konten-konten di SPB juga bantuan mahasiswa ya untuk nge-shootnya atau mungkin hasil-hasil kontennya gitu ya. Ada. Sebenarnya kita ada tim juga di kampus, cuman anak-anak sekarang tuh kreatif sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka lagi praktek, itu kan sesuatu yang mereka lihat wow gitu. Iya. Jadi mereka akan abadikan di sosial media mereka masing-masing. Sebenarnya itu salah satu hal yang bisa membantu gitu. Dan saya rasa semuanya sudah jadi konten creator ya sekarang, walaupun memang Secara ada yang tidak. viral, ada yang Iya. tidak secara tidak langsung. Tidak langsung Pak ya, maksudnya di content creator. Jadi adminnya kayak gampang ya, tinggal repost ya jatuhnya karena hasil mereka luar biasa bagus-bagus sekali. Iya, jadi berterima kasih ya kepada mahasiswa. Iya. Thank you ya sudah dibuatin konten rame banget. Rame banget gitu kan. Artinya kan mereka mencintai ya dan mereka sangat menyukai fasilitas yang kita miliki gitu kan, dengan berapa high quality of educators-nya juga yang memang sudah berkompeten dalam bidangnya. Itu mereka mungkin mengapresiasi dengan cara mengabadikan gitu. Oke, tapi kalau misal di antara tadi program studinya yang lagi rame-ramenya nih dicari sama mahasiswa baru apa? Wow, lagi boom. Kalau lagi dicari semuanya sih. Oh, pasti Ya, ya. kalau pasti semuanya. Tapi yang kalau dari tahun ke tahun yang mostly paling banyak itu ya kami punya diploma 4 dan juga diploma 3 yang khususnya di bidang perhotelan seperti itu. Jadi itu yang anak-anak memang lebih banyak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan program studi lainnya juga mulai tahun per tahunnya bertambah.
Seperti itu. Ya, jadi semuanya rame ya, karena Rame. sekarang tuh semua tuh orientasinya tuh pariwisata. Karena kan di Bali juga ya pengen explore lah ya. Pariwisata nggak cuma di Bali, jadi bisa explore keluar juga gitu. betul. Dan konten-konten ya. Nah. Sekarang nggak sedikit orang yang tiba-tiba viral, Bapak Ibu ya, di TikTok. Tinggal tidur loh kok rame TikToknya ya. Mungkin saya habis dari sini viral langsung ya. Wah, bisa jadi ya, bisa jadi. Langsung Nanti jadi mungkin kita TikTokers bisa ya. buat TikTok ya setelah ini ya. Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan, ada nggak sih yang mau dikasih pesan mungkin ke Viners terkait SPB dan IPB internasional mungkin? Oke, mungkin sedikit pesan dan kesan asik jatuhnya. Jadi last but not least ya. Jadi kalau Sekolah Perhotelan Bali, adik-adik ini kan lagi boom banget ya, di mana banyak sekali calon mahasiswa yang merasa, aduh bosen nih kuliah lama-lama gitu ya. Kita bisa provide mereka dengan program short course yang 1 tahun dan 2 tahun saja, di mana nanti setelah lulus mereka pun dapat bekerja atau berkarir di luar negeri. Karena sekarang kita kan punya program di mana 1 tahun itu sudah bisa ke Amerika dengan agent yang kita punya. Aduh, Di mau kampus. lagi nih. Iya, mau lagi. Aduh, mau lagi gitu kan, selama setahun mereka di sana menggunakan J1 visa yang di mana nanti akan dibantu oleh agent kita namanya Bali Duta Mandiri gitu. Nah, selain itu juga banyak sekali program-program yang dapat di custom ya istilahnya kalau anak-anak sekarang, di mana programnya bisa yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, itu kita punya program SPB SPA namanya. Short course Ya, ya. short course tapi tetap tersertifikasi pastinya. Dan kita juga punya Bali Film School. Ya, kita punya mini studio di kampus. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang pengen jadi filmmaker atau screenwriter gitu ya, boleh belajar. Itu programnya singkat juga, hanya 1 tahun saja. Dan kita juga mendatangkan beberapa tenaga pengajar dari luar negeri tentunya, karena kita tahu kan kalau misalnya pembuatan film luar negeri sudah tidak dapat diragukan lagi gitu ya. Kalau untuk IPB internasional, jangan lupa karena kita sudah terakreditasi unggul. Ya, jangan ragu lagi untuk bergabung. Tidak hanya program 3 tahun, 4 tahun, tapi kita juga ada program S2 dan juga S3-nya. Jadi jangan sampai salah, karena kita punya tagline One Stop Learning, bukan One Stop Shopping. Jadi Semuanya ada ya. Semua ada. Jadi jangan ragu, bahkan asrama pun kita punya. Kita banyak punya unit-unit untuk kalian yang suka ke Korea atau Koreaan dikit, K-popers gitu ya. Kita punya Korean Center, bahkan kita punya Mandarin Center juga di kampus yang dikelola langsung oleh pusat bahasa. Jadi semuanya itu kenapa kita sebut dengan One Stop Learning. Ketika mahasiswa kita bergabung bersama kami di IPB Internasional Sekolah Perhotelan Bali, semua akses fasilitasnya diberikan. Gitu. Ini Agak serius dikit ya. Serius sedikit ya karena banyak program ya. Tambahan ini sedikit penyiarnya juga deh. ngiler nih ya, pengen nih ya. Mungkin nanti penyiar bisa ikut sekolah ya di Kita kampus. juga ini loh, mahasiswa kita ada yang ke Korea, itu namanya programnya 10 Days Live in Korea. Jadi semuanya jadi selama 10 hari itu mahasiswa kita dibiayai loh, dibiayai oleh pihak Korea sendiri, ya, bahkan di akomodasinya juga dibiayai, dan itu tentunya ya untuk mahasiswa kita yang tertarik untuk ke Korea. Terus di sana mereka akan visit berbagai kampus yang ada di Korea dan belajar budayanya seperti apa, dan semuanya difasilitasi. Jadi itu free, bahkan ada uang sakunya. Waduh, Pengen Makanya anak-anak di jalan-jalan kampus ya. kami ini jalan-jalan ya. Jalan-jalan tapi sambil cari sambil ilmu. belajar. Ya, Karena kita belajar. nggak bisa kan kalau belajar di kampus aja Pak ya. Benar Agak karena bosan ya kadang ya kalau Bosan. belajarnya di kampus aja gitu. jadi lihat perlu suasana jalan-jalan. luar kan lebih bagus. Iya. Suasana yang ada sekarang. Jadi tambahan sedikit sih tadi sampaikan ke luar negeri. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tidak usah khawatir. Kadang-kadang kan karena kita core-nya tuh praktek ya. Jadi kadang-kadang anak SMA khawatir nih mau masuk. Jadi nggak usah khawatir. Karena apa? Karena pembelajaran kita itu semua dimulai dari awal. Oke. Ya, walaupun SMA itu tidak masalah. Jadi mereka akan dapat praktek yang cukup, teori yang cukup, yang seimbang, yang nanti mereka akan berkesempatan untuk berkarir juga di luar negeri, sampai disampaikan oleh si sayang tadi. Ya. Jadi jangan khawatir. Masalahnya takutnya bingung kan? Mau masuk sini tapi nggak punya, Takutnya belum ada gitu belajar, ya. belum pernah nih, nggak apa-apa. Jadi tetap aja karena kita akan membantu, karena kita akan dari awal untuk mengolahnya segala macam.
Oke, jadi no worries ya No kalau worries, misalnya ya. emang udah punya cita-cita, kayaknya aku pengen deh di pariwisata gitu Bener. ya, atau aku pengen belajar jadi content creator atau apapun gitu ya, bisa langsung aja daftar ke SPB ataupun IPB Internasional ya, karena semuanya difasilitasi ya Bapak Ibu ya, dan juga kita bisa belajar bareng-bareng. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk kita ngobrol udah rame banget nih hari ini gitu ya, dan Viners semoga kalau misal kamu mau ya langsung daftar sekarang juga, bisa DM di Instagram Phoenix ataupun Instagram SPB ya, apa ad-nya? Oke, jangan lupa follow Instagram kita @IPB Internasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. Jadi jangan lupa di follow, nanti DM aja. Siapa tahu kalian dengerin hari ini mau DM ke Phoenix boleh, DM ke kita juga boleh. Oke, ingat ya kalau 3 hari ke depan masih bisa daftar dapat free ya. Yes. Ya, oke. Masih ingat free-nya ya. Iya, ingat ya. Jadi jangan lewat sampai 3 hari ya. Takut Iya. nanti udah nggak dapet lagi. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu atau Miss Yayang atau Sis Yayang. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol hari ini, dan Bro Mandala Bro. Terima Iya, kasih ya Bro ya. Thank you ya. Terima kasih untuk hari ini kita udah sharing-sharing bersama tim dari IPB Internasional dan juga SPB ya. Jadi kalau Viners mau daftar langsung bisa DM di Instagram @phoenixradiobali atau sosial medianya SPB dan juga IPB Internasional. Kalau gitu terima kasih Viners sudah dengerin. Nanti lanjut lagi kalau misal Viners mau request lagu favorit kamu masih bisa, karena Mutia mesti nemenin kamu di Morning Madness sampai jam 12.